Satu sisi orang yang melakukan tipu daya itu dia menyembunyikan dengan sangat rapi, tetapi kalau orang yang bijaksana itu menyembunyikan pengetahuannya. Artinya apa? Bukan berarti pengetahuannya itu kayak tipu daya begitu ya, bukan. Tetapi artinya apa? Dia dengan sikap rendah hati. Shalom Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan kita akan tetap melanjutkan renungan kita di Amsal pasal 12 ayat 20 sampai dengan 23. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, kita bicara tentang hati yang tersembunyi. Jadi memang hati itu kan tersembunyi ya, tapi memang pasti ada maksud dan tujuan yang tersembunyi. Amsal kali ini akan mengungkapkan hal tersebut. Bagi Amsal yang pertama itu adalah orang yang merencanakan kejahatan itu pasti akan mengkamuflasekan rencana tersebut. Dia akan menutupi dengan sangat rapih rencana tersebut dengan segala tipu dayanya. Tetapi ada satu perbedaan yang besar sekali, bahwa orang yang menasihatkan kesejahteraan itu akan mendapatkan sukacita di ayat yang ke-20. Jadi kita bisa melihat bagaimana orang yang memiliki sikap hati yang terbuka, yaitu memberikan tujuannya itu adalah untuk kesejahteraan, maka itu pasti akan mendatangkan sukacita. Jadi Good Readers, kita bisa melihat di sini bagaimana orang yang selalu mengkamuflasekan tujuan hidupnya itu pasti tidak akan mendapatkan sukacita. Tetapi orang yang terbuka hidupnya dan dengan tujuan yaitu untuk kesejahteraan itu pasti akan mendapatkan sukacita. Lalu kemudian Amsal juga menekankan bahwa orang benar itu tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Nah, ini penting ya untuk kita pahami ya, bahwa ketika orang benar itu memiliki hati yang terbuka untuk tujuan, yaitu untuk memberikan kesejahteraan, dia tidak akan tertimpa dengan kecelakaan. Tuhan pasti akan memimpin dia dengan sangat luar biasa supaya terhindar dari berbagai macam bencana begitu ya, ataupun kecelakaan. Nah, ini kita harus punya satu prinsip demikian begitu ya, bahwa ketika kita memiliki hati yang tidak tersembunyi, maksud yang tidak tersembunyi dalam kehidupan kita, maka Tuhan itu pasti akan menghindari kita dari berbagai macam kecelakaan. Ataupun kalau dibilang oleh Amsal ini adalah bencana. Karena bencana itu bagi orang Timur Tengah kuno itu adalah dari Tuhan. Ya memang betul ya, dari Tuhan ya, karena tidak bisa diatur dan tidak bisa tahu kapan akan terjadi. Tetapi Amsal meyakini bahwa orang yang memiliki tujuan hatinya mensejahterakan orang, maka dia akan terhindar dari bencana apapun. Lalu di ayat yang ke-22, Amsal mengakui bahwa orang yang dusta bibirnya itu adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi kenapa mereka itu tertimpa bencana, orang yang memiliki hati yang jahat begitu, maksud yang jahat? Karena itu di hadapan Tuhan sebuah kekejian, sebuah kesalahan yang fatal, sehingga Tuhan tidak suka. Tetapi orang yang setia, artinya orang yang setia di dalam kebenaran itu akan berkenan di hadapannya. Jadi dia akan terhindar dari bencana apapun. Dan di ayat yang ke-23 kita bisa melihat di sini bahwa orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya. Jadi Good Readers, satu sisi orang yang melakukan tipu daya itu dia menyembunyikan dengan sangat rapi, tetapi kalau orang yang bijaksana itu menyembunyikan pengetahuannya. Artinya apa? Bukan berarti pengetahuannya itu kayak tipu daya begitu ya, bukan. Tetapi artinya apa? Dia dengan sikap rendah hati. Jadi ini penting sekali ya. Jadi orang yang bijak menyembunyikan pengetahuan itu berarti tentang orang itu rendah hati. Bagaimana orang bijaksana dengan sangat rendah hati tidak langsung mengungkapkan, mengumbar-umbar pengetahuannya, tetapi dia memiliki hati yang rendah hati. Berkebalikan dengan orang hati yang bebal. Hati orang bebal itu menyeru-nyerukan kebodohan. Artinya dia langsung bicara dengan segampang-gampangnya. Jadi Good Readers, kalau saya ngelihat di sini adalah ini luar biasa ya. Satu sisi kita bagaimana mengungkapkan isi hati kita dengan secara terbuka, karena kita punya frame-nya adalah mensejahterakan, frame-nya adalah sukacita, maka itu akan diberkati oleh Tuhan, di blessing oleh Tuhan. Tapi di satu sisi yang lain, orang yang punya hati yang jahat itu ya, tujuan yang jahat, itu pasti akan menyembunyikan, mengkamuflasekan hal-hal yang jahat yang dia rencanakan. Tapi di satu sisi yang lain, Good Readers, bahwa
Orang yang bijaksana itu menyembunyikan pengetahuannya, dengan kata lain rendah hati. Namun orang yang bodoh itu adalah orang yang selalu mengumbar-umbar semuanya. Dengan sangat semangat, dengan sangat gembira, kadang-kadang di situ bisa terjadi kebodohan karena kita dengan gampang cepatnya begitu ya mengumbar-umbar. Nah, pada hari ini kita kembali lagi belajar ya bahwa hati itu satu sisi terus terbuka untuk frame mensejahterakan, mendatangkan sukacita. Dan tetapi satu sisi hati itu juga harus memiliki sikap rendah hati. Ini paling penting nih, memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Dan kita harus tetap waspada hidup kita, karena kita harus senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini, balik lagi Kudus, mari kita renungkan firman Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan pada hari ini untuk mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan, mari kita lakukan. Dengan segala hal yang kita miliki, dengan segala upaya yang kita miliki, yang penting adalah bagaimana kita melakukan firman Tuhan pada hari ini. Disitulah pergumulan kita, disitulah iman kita yang selalu bergantung kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.